saat yang benar-benar saya rindu pada tanah air itu pas saat Lebaran, Pak. Ya. Di situ terasa bagaimana terasingnya saya di sana. Tapi saya juga pikir balik, saya di sini ada motivasinya, ada tujuannya saya kesini untuk apa. Jadi kerinduan saya dengan tanah air dan keadaan Lebaran di Indonesia dapat terhapus sedikit demi sedikit, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Anda kan sudah kembali di Indonesia ya. Lalu kira-kira apa rencana Anda dari pengalaman-pengalaman ini? Nah, masih bicara masalah agama. Coba cerita, bagaimana bulan puasa? Menyenangkan, Pak. Seru, Gimana? menyenangkan. Seru. Malah ini Pak, Ya, pengalaman menarik saya tuh justru orang-orang di sekolah saya Pak, pada Ya. heran, apa kamu nggak mati itu puasa kayak gitu? Terus saya bilang ya tentu tidak, ini kan ada batas waktunya Iya. dari subuh sampai maghrib. Iya. Terus yang menarik Pak, adik saya Iya. itu dia segala sesuatu yang baginya menarik dari saya Pak, Iya. ditirunya. Jadi waktu saya puasa Ramadan, Ini adik yang di sana di keluarga saya di keluarga Anda di luar negeri iya, ya. Pak. Jadi dia ikut-ikut, tapi karena tiap hari ada pelajaran olahraga, ya saya puasanya makan aja deh, minumnya tetap. Oh, dia begitu Iya. ya. Jadi Tapi dia- Anda bisa ya, kuat ya. Ya alhamdulillah Pak. Kebetulan waktu itu musim semi, jadi siangnya tidak terlalu panjang, Pak. Iya, iya, iya. Ada yang punya pengalaman soal puasa? Iya. Sahurnya gimana? Oh, kalau sahur ya lebih gimana ya? Kita orang tua saya hanya menyiapkan di lemari es, lemari pendingin. Makanan ada di situ. Kapan saja kamu mau makan, Ya. tinggal bangun, panaskan, udah tinggal makan. Jadi saya benar-benar sahur sendiri, menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Bahkan perhitungan kapan saya imsak sahur itu harus saya hitung sendiri. Iya. Saya pergunakan misalkan Bagaimana kamu menghitung ya, imsak saya dan secara perhitungan kasar aja Pak. Misalkan saya baca dari koran matahari terbit jam sekian, ya. saya kurangi 1 jam mungkin subuh, Iya. kurangin lagi sekian menit. Pokoknya nanti kira-kira matahari terbit waktu itu jam 6 kalau tidak salah. Maka saya sekitar jam 4, setengah 5 saya bersahur. Ya, ya, ya. Lalu ada lagi. Oi mungkin punya pengalaman nih bulan puasa gimana? Ya kalau pengalamannya sama aja ya, intinya sama kayak yang dibilang sama Iksan dan Lila. Jadi yang satu berat itu cuman ya sahur gitu ya Pak ya. Kalau di sini kan waktu kita masih di negara sendiri pas sahur bangun ada yang menyediakan gitu ya. Jadi kayaknya kita pas bangun biarpun malas bagaimanapun ya tetap aja kayaknya karena udah disediain ya udah kita santap saja ya Pak ya. Kalau misalnya di sana apa-apa mesti sendiri. Kadang-kadang waktu pertama kali Sebetulnya di Indonesia juga banyak loh, umpamanya seperti mahasiswa yang indekos itu Iya. harus menyediakan sendiri. Iya. Hanya Tapi Anda itu belum pertama biasa, kali ya. iya belum pertama biasa. kali. Iya. Jadi benar-benar merasakan gimana kangen gitu dimasakin sama orang tua. Terus ya pokoknya sedihnya itu ada sih waktu pertama kali gitu Pak. Nah, ini kalau bicara ya soal puasa, lalu soal sholat yang harus dikerjakan jauh di rantau, bagaimana perasaan Anda kepada agama? Apa yang terjadi pada diri Anda? Siapa yang mau bicara? Ya, Ihsan. Iya, terus terang waktu saya kebetulan alhamdulillah punya kesempatan untuk pergi bersolat Id Iya. di salah satu masjid di dekat Chicago. Kemudian saya ke sana itu memang dengan orang-orang yang saya nggak kenal. Tapi saya begitu tersentuh ketika mereka bertakbir semua membacakan nama Allah, bertasbih dengan nama Allah. Dan terus terang saya menyucurkan air mata karena saya mengingat gimana saya kembali di rumah dan ya itu benar-benar menyentuh saya gitu. Ada Iya, iya. pengalaman Terharu tertentu. ya? Iya. Saya ingin tahu ya, waktu pergi, Anda di mana? Chicago ya? Iya di daerah. Ini kebetulan di pinggir. Amerika tiga-tiganya Iya, ya? Pak. Iya. Oi di mana? Di New York. Kalau Lila? Di California, Di Pak. California. Oh, agak hangat ya. Anda di Chicago dingin ya? Iya, Di Pak. sana. Khotbahnya pakai bahasa apa tuh? Kebetulan pakai bahasa Arab Pak, tapi setelah itu baru ada bahasa Inggrisnya. Oh, ya. Ya saya juga pernah saya dulu sekali belajar bahasa Arab sedikit-sedikit jadi saya oh ya ini oh itu gitu. Tapi intinya saya ngerti apa tapi baru setelah dijelaskan pakai bahasa Inggris baru oh itu ya intinya. Iya. Nah, bagaimana terasa ukhuwah Islamiyah pada waktu Anda sholat Id di sana dengan bangsa-bangsa lain? Saya sangat terasa begitu pada saat kami melaksanakan ibadahnya itu sendiri ketika sholat itu benar-benar terasa gitu. Iya seperti tidak ada lagi jarak dalam pengertian gini Pak. Saya berdoa dan membaca
sholat itu semuanya dengan bahasa yang sama dengan orang sebelah saya, walaupun saya tidak kenal siapa dia. Betul, ya betul. Jadi benar-benar ya, meskipun berbeda bangsa, tetapi kita satu. Iya. Ya betul-betul itu luar biasa memang. Nah, bicara-bicara tentang Lebaran ya, sedikit saja. Anda menerima surat dari orang tua di sini? Iya, Pak. Atau telepon mungkin? Telepon mungkin. iya. Iya, gimana? Cerita sedikit. Waktu pertama kali terima telepon yang pertama kali yang bicara waktu itu ibu saya ya Pak ya. Iya. Ini ceritanya lucu soalnya pas dia telepon langsung dia nangis kenceng sekali. Saya juga bingung ya, waktu itu saya berada di antara masa ingin pulang Iya. dengan masa yang tidak ingin pulang gitu. Jadi nggak pengen kembali tapi gimana masih merasa kangen juga sama tanah air. Terus orang tua saya tuh Nggak ingin kembali karena Anda ingin belajar ya? Iya. Terus orang tua saya tuh waktu telepon, terutama ibu saya ya Pak, nangis-nangis terus di dalam telepon itu dia nangis. Saya juga bingung untuk bilang stop, berhenti mah, jangan nangis gitu. Kan saya juga nggak enak kalau dengar mereka menangis. Terus dia bilang gimana, Lebaran di situ rame nggak? Ya enggak, sepi, saya bilang gitu. Terus ada ketupat nggak, ada lontong, ada segala macam yang mau masak ya nggak ada. Saya bilang soalnya ini kan hari sekolah juga gitu. Kebetulan karena saya waktu itu nunggu teman untuk dia janji mau jemput saya sholat Id, jadi saya tetap di rumah waktu mereka telepon. Aduh, menarik sekali ya. Lila gimana? Ada pengalaman tersendiri terima Sama, surat Pak. atau apa? Iya, saya rasa saat yang benar-benar saya rindu pada tanah air itu pas saat Lebaran, Pak. Ya. Di situ terasa bagaimana terasingnya saya di sana. Tapi saya juga pikir balik, saya di sini ada motivasinya, ada tujuannya saya kesini untuk apa. Jadi kerinduan saya dengan tanah air dan keadaan Lebaran di Indonesia dapat terhapus sedikit demi sedikit, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Anda kan sudah kembali di Indonesia ya. Lalu kira-kira apa rencana Anda dari pengalaman-pengalaman ini? Dan menurut Anda, khususnya masalah agama itu, apakah kira-kira bisa ditawar-tawar lagi nggak ini agama di dalam melanjutkan studi nanti ke universitas? Anda SMA semua ya? Iya. Iya, Pak. Iya, jadi bagaimana kira-kiranya untuk melanjutkan itu? Apakah pengalaman ke luar negeri ini menjadi suatu dorongan atau merasa rugi, hambatan atau bagaimana? Saya rasa apa yang telah kami dapatkan mungkin ya, saya telah dapatkan di sana itu tidak akan hilang begitu saja Pak. Mungkin dari segi apakah pribadi saya atau pengalaman-pengalaman menarik yang semuanya sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu Pak. Apa yang bertambah pada diri Anda? Mungkin kedewasaan dalam menghadapi sesuatu masalah mungkin. Ya, itu satu ya. Satu, dan saya kira mungkin- penting itu ya, bisa menyelesaikan masalah ya. Iya, dan ya itu kaitannya sangat berkaitan sekali dengan agama, dan saya rasa kalau di sana saja yang yang kita hanya sendiri melakukan itu untuk diri kita sendiri bisa, kenapa kita kembali ke masyarakat kita yang benar-benar begitu Lebih banyak yang beragama. beragama, kenapa itu menjadi hal yang lebih sulit? Iya, iya. Justru sebaiknya itu menjadi dorongan untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya ada yang mau pergi ke luar negeri, apa nasihat Anda khususnya masalah agama ini? Saya rasa, Pak, sebagai bekal untuk kita pergi, dasar agama itu sangat perlu, Pak. Karena seperti kita bicarakan tadi, di luar negeri tentu banyak godaan yang terasa berat sekali dibanding waktu kita di sini gitu, Pak. Iya, Anda pernah nggak ditaksir gitu, dipacari ya? Terus terang nih ya, boleh kan tanya hal yang seperti itu? Ya. Ya pernah juga sih, Pak. Ya. Lalu bagaimana? Mengerti nggak itu teman laki-laki Anda kepada kebiasaan-kebiasaan Anda sebagai seorang muslimah? Alhamdulillah, Pak, teman-teman saya itu bisa mengerti tentang budaya Indonesia dan khususnya saya sebagai umat Islam gitu, Pak. Iya. Jadi mereka menghormati apa yang saya lakukan. Luar biasa ya. Jadi kita tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau ke luar negeri, sebab ada orang tua yang mau memberangkatkan anaknya ke luar negeri itu takutnya luar biasa gitu. Tetapi kalau sudah persiapannya cukup, mungkin tidak. Mau nambahkan kira-kira apa yang perlu terutama dalam segi agama? Kalau Anda akan menyeleksi pelajar yang mau diberangkatkan, apa yang Anda akan seleksi? Selain dari keyakinan terhadap agama. Enggak, maksud saya ya boleh apa saja, silahkan.
ya tadi yang seperti bilang sebelumnya, yaitu nilai akademisnya ya. Itu memang suatu hal yang penting karena di sana tuh kita dituntut untuk bekerja keras ya, terutama dalam dalam hal kegiatan di sekolah ya Pak ya. Kegiatan akademisnya, karena kalau kita dari sini sudah membiasakan hidup dengan rajin ya, sifat rajin, bekerja keras, terus rajin dalam hal belajar, tentu di sana kita tuh akan terbiasa. Apalagi di sana bahasanya sudah lain, ya. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan. Iya, mungkin masih ada lagi Ihsan. Sebenarnya dari yang dikatakan Oi, mungkin rajin di sini, mungkin di sana enggak. Tapi kalau pengalaman saya pribadi malah terbalik. Dulu saya nggak rajin di sana sama sekali. Setelah saya di sana sendiri, saya menganggap bahwa semua yang saya lakukan harus perlu, sehingga kerajinan itu justru timbul ketika saya berada sendiri dan saat saya harus bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Sehingga ya itu tadi. Yang penting itu adalah rasa percaya diri kita untuk mengantisipasi apapun yang akan kita hadapi. Jadi kalau memang kita yakin keyakinan kita nggak usah malu, kita nggak usah takut. Apa yang kita rasakan benar, dilakukan aja. Pernah nggak Anda kan sebagai laki-laki punya musuh gitu, ada orang yang nggak suka kepada Anda karena Anda seorang yang datang dari tempat yang sangat berbeda? Secara langsung dikatakan mungkin nggak ya, tapi secara impulsif mungkin bisa, secara tidak langsung mungkin bisa kita lihat orang-orang yang nggak suka. Tapi pada dasarnya kita hanya senyum kepada mereka sebab toh kita tamu gitu Pak. Jadi kecuali kalau mereka sudah mengganggu atau apa, dan ternyata memang mereka hanya tidak kenal siapa kita. Hanya itu saja. Aduh, ini senang sekali ya ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan gimana kalau mau belajar, Anda di sana itu berdoa dulu atau enggak? Selalu Pak. Selalu. Ada doanya ya? Iya. Khusus. Nah, saya anggap pengalaman seperti ini perlu kita ajak untuk ditularkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih loh saya ucapkan kepada Ihsan, Oi, dan Lila yang sudah menyempatkan diri untuk datang untuk ikut ngobrol dalam Hikmah Fajar. Para pemirsa yang budiman serta hamba Allah yang sangat mendapatkan kedudukan khusus di pagi hari ini. Kita baru saja mendengar obrolan betapa pentingnya agama bagi mereka yang akan merantau dan pergi belajar ke luar negeri. Dan kita sudah mengetahui, kecuali keyakinan agama, tadi dikatakan oleh mereka bahwa kepribadian itu menjadi faktor yang juga sangat penting sekali. Kepribadian handal, stabil, percaya diri, mandiri. Dan kemudian jangan lupa bahwa prestasi akademis adalah juga merupakan suatu kriteria dasar. Sebab tentunya mereka kelihatannya tidak kalah dengan teman-teman dari luar negeri. Anda kan prestasinya cukup baik kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Lulus semuanya? Alhamdulillah. Ya, lulus kan? Lulus, ya. Lulus ya, lulus dengan nilai yang baik. Jadi para pemirsa sekalian, nilai akademis, kepribadian, ilmu, kepribadian akhlak, dan kemudian keyakinan akidah kita merupakan 3 syarat untuk mendapatkan remaja yang handal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian untuk Hikmah Fajar pada pagi hari ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.